Hai semuanya, di usiaku yang tidak sedikit ini, aku justru merasakan gejolak yang tak terencana sebelumnya. Sebelum aku melanjutkan ceritaku, sapa aku di kolom komentar. Siapa namamu? Dan dari mana asalmu? Agar bisa mengenal aku lebih jauh, karena ini bukan sekedar cerita. Sudah hampir 3 tahun aku tinggal sendiri di rumah kecil ini. Letaknya agak masuk ke dalam dari jalan utama, berdampingan dengan sebidang tanah kosong yang dulunya sawah, kini perlahan berubah jadi deretan fondasi villa. Di antara rumah modern yang sedang dibangun itu, rumahku terlihat seperti sisa kenangan. Berdinding bata putih yang mulai pudar, jendela kayu berderit, dan sebuah kursi rotan tua di bawah pohon mangga yang rimbun. Aku menyukai kursi itu. Tempatku duduk setiap pagi, sore, kadang malam, menikmati udara, menyesap teh, dan membiarkan hari-hari lewat tanpa tergesa. Tidak banyak yang mampir, dan aku tidak pernah mengundang siapapun. Bukan karena tak ramah, aku hanya merasa hidupku cukup begini, tenang, rapi, dan jauh dari hiruk-pikuk dunia luar yang terus bergerak. Hingga suatu hari, pria itu datang. Bukan datang sebagai tamu, ia hanya lewat, mengawasi para tukang bangunan yang bekerja di lahan sebelah rumahku. Mengenakan topi lapangan dan kaos lusuh, ia tampak seperti mandor biasa. Tapi dari cara para tukang memberi hormat, aku tahu dia lebih dari itu. Mungkin pemilik proyek atau orang penting yang tak suka banyak bicara. Pertemuan pertama kami terjadi tanpa rencana. Aku sedang menyiram pot bunga di halaman saat ia berdiri di pinggir pagar, menyeka keringat. "Maaf Bu," katanya pelan, sambil menunjuk ke arah keran. "Di samping rumahku, boleh titip isi air di sini? Yang di sana mampet." Aku mengangguk. Singkat saja, tidak tersenyum, tapi juga tidak mengusir. Sejak hari itu, ia jadi sering muncul. Kadang hanya duduk di bawah pohon mangga, meminum air kemasan yang dibawanya sendiri, lalu pergi. Awalnya aku pura-pura tak peduli, tapi semakin sering ia datang, semakin sulit bagiku untuk tidak memperhatikan. Ia memperbaiki cara duduknya agar tak merusak rumput. Ia tak pernah bersuara keras saat bicara lewat ponsel. Dan yang paling kuingat, setiap kali hendak pergi, ia selalu menoleh dan mengangguk padaku, entah aku di teras atau di balik jendela. Hari-hari berlalu, dan aku mulai menyadari satu hal kecil. Aku tak lagi duduk di kursi rotan itu sendirian. Kadang, aku bahkan menunggu suara langkah beratnya datang dari jalan setapak. Kadang, aku menyiapkan 2 gelas teh, satu tetap utuh, satu lagi pelen-pelen ku minum sendiri. Bila ia tak muncul, namanya Bayu. Aku tahu dari salah satu tukang yang menyebutnya tanpa sengaja. Dan meski ia belum pernah memperkenalkan diri secara resmi, entah kenapa, namanya tak terasa asing. Di antara debu proyek dan aroma teh sore hari, perlahan ada ruang yang terbuka. Bukan ruang yang besar, hanya cukup untuk 2 orang dewasa yang soma-soma tidak sedang mencari, tapi juga tidak ingin terlalu lama menutup pintu. Dan semuanya berawal dari satu kursi di bawah pohon mangga. Sore-sore di bulan Juli terasa lebih lambat dari biasanya. Mungkin karena udara di perbukitan ini mulai sejuk, atau karena suara palu dan gerinda dari proyek sebelah mulai berkurang. Pembangunan villa itu sudah hampir selesai. Sebentar lagi, deretan beton tinggi akan sepenuhnya berdiri, dan tanah kosong yang dulu sunyi akan menjadi halaman belakang untuk orang-orang kota yang datang hanya untuk akhir pekan. Aku tidak punya urusan dengan itu, tapi satu hal yang kupikirkan akhir-akhir ini adalah, kalau proyek itu selesai, apakah Bayu masih akan sering datang? Dia masih duduk di kursi yang sama di bawah pohon mangga, tapi kini bukan lagi sebagai orang asing yang hanya numpang istirahat. Kadang, aku keluar membawa teh, dan ia menyambut dengan senyuman kecil. "Terima kasih Bu Rani," katanya pelan suatu sore, saat ku keluarkan teh dalam gelas kaca. Ia kini tahu namaku, meski aku tak pernah mengucapkannya langsung. Mungkin ia dengar dari tukang, atau menebak dari tulisan kecil di papan nama tua di depan rumahku. "Kalau kamu terus duduk di sini, sebentar lagi kursi itu jadi punyamu," jawabku enteng. Ia tertawa, bukan tawa lepas, hanya suara pendek yang hangat.
tapi cukup untuk membuatku tahu bahwa dia bukan sekadar sopan. Dia mulai merasa nyaman, dan aku pun mulai merasa aneh. Bukan perasaan cinta, bukan juga rindu yang mendesak, hanya semacam perasaan terbiasa mendengar suaranya yang berat, tapi tenang. Terbiasa dengan caranya bicara pelan, seolah tak ingin mengganggu keheningan yang sudah lebih dulu ada. Hari itu, ia bicara lebih banyak tentang proyek, tentang bagaimana para tukangnya mulai pindah ke bagian lain dari kawasan itu, tentang anaknya yang duduk di bangku SMA, dan istrinya yang lebih suka tinggal di kota karena tak betah dengan rumah berdebu. Ia tidak menyebut masalah, tapi dari caranya bicara, aku tahu ada jarak dalam rumah tangganya. Seperti ada dinding tak terlihat di antara dua kamar tidur yang masih berbagi atap. Dan anehnya, aku mendengarnya tanpa rasa ingin tahu yang berlebihan. Aku tidak penasaran, hanya ingin tahu cukup untuk memahami. Karena di usia kami, rasa penasaran bukan lagi soal ingin memiliki, tapi ingin tahu apakah orang itu butuh tempat diam yang sama. Setelah ia pulang, aku duduk sendirian di teras. Langit mulai gelap, tapi kursi itu masih hangat. Mungkin karena tubuhnya yang baru saja berpindah, mungkin karena sesuatu dalam diriku mulai berubah. Dan saat suara pintu ditutup pelan dari dalam rumah, aku menyadari satu hal. Suaranya mulai akrab, bukan hanya di telinga, tapi juga di pikiranku. Hari itu mendung sejak pagi, tapi tak ada hujan yang turun hingga sore menjelang. Aku hampir tak keluar rumah, hanya sesekali menengok ke jendela jika mendengar suara mesin dari proyek sebelah. Tapi saat jam menunjukkan pukul 5:10, terdengar suara langkah tergesa di halaman. Bayu datang dengan wajah sedikit panik, mengenakan jaket tipis dan sepatu yang belepotan lumpur. Belum sempat aku menyapa, hujan jatuh begitu saja dari langit deras, tanpa jeda, seperti air yang ditumpahkan tanpa peringatan. Aku membuka pintu. Masuk saja dulu, nanti kehujanan habis-habisan. Dia menurut, sedikit basah, tapi tidak keberatan. Ia berdiri di ambang pintu, sedikit canggung. Mungkin merasa terlalu lancang, karena tiba-tiba berada di dalam rumahku. Maaf, Bu. Saya cuma mau ambil helm yang tadi ketinggalan di kursi. Malah. Udah, nggak usah dijelasin. Duduk dulu. Hujannya belum kelihatan reda. Ia duduk di kursi kayu kecil, dekat jendela. Aku ke dapur sebentar, menyiapkan teh panas. Tak lama, aroma melati dari gelas mengisi ruang tamu yang biasanya hanya dihuni oleh radio tua dan buku-buku resep yang sudah jarang kubuka. Hujan terus mengguyur. Angin masuk dari celah jendela, membawa dingin yang tidak main-main. Aku menyodorkan handuk kecil yang biasa kugunakan untuk lap piring. Ia menerimanya, mengusap rambut dan tangannya. Kami duduk dalam diam beberapa menit. Tapi itu bukan diam yang kikuk. Ada keheningan yang terasa penuh, bukan kosong. Rumah ibu hangat ya? Katanya tiba-tiba. Suaranya pelan, tapi terdengar tulus. Aku tersenyum samar. Bukan rumahnya. Mungkin karena kamu kedinginan saja. Ia tertawa pelan. Dan aku sadar, tawa itu kini mulai terasa seperti suara yang kupikirkan. Ketika pagi masih sepi, waktu berjalan lambat, saat hujan turun deras, aku bahkan tidak sadar kalau sore sudah berubah menjadi malam. Lampu ruang tamu belum dinyalakan, tapi aku bisa melihat siluet wajahnya dari cahaya redup yang datang dari luar. Kami bicara seadanya, tentang teh, tentang pohon mangga yang daunnya kini bergoyang liar. Tapi tidak ada yang bicara tentang betapa tenangnya malam itu, atau betapa dalamnya tatapan kami saat sesekali bertemu di antara kata. Kalau hujannya nggak reda juga, saya boleh nunggu lebih lama? Tanyanya perlahan. Aku tidak menjawab cepat, lalu mengangguk. Nyaris tak terlihat. Kalau kamu kuat duduk di situ, silakan. Tapi jangan salahkan aku kalau nanti kamu kedinginan lagi. Dia tersenyum, dan untuk pertama kalinya, aku merasa rumah ini tidak lagi hanya milikku sendiri. Lampu ruang tamu belum sempat dinyalakan ketika jam sudah menunjukkan lewat pukul 7. Hujan belum juga reda, justru makin deras. Dengan suara rintik yang menghantam genting dan mengisi seluruh rumah seperti bisikan-bisikan yang tak bisa diabaikan. Aku berdiri sejenak, lalu menyalakan lampu sudut.
cahaya kuning redup menyelimuti ruangan. Bukan terang yang menyilaukan, hanya cukup untuk melihat wajah satu sama lain, tanpa menyembunyikan kerutan atau tatapan. Bayu masih duduk di kursi dekat jendela, kini tanpa jaket. Kaos tipisnya basah di bagian bahu. Ia menyeka rambutnya sekali lagi dengan handuk kecil, lalu memandangku dengan mata yang sulit. Ku tebak antara ingin bicara, atau justru takut terlalu banyak kata akan merusak apa yang telah tenang. Aku duduk di kursi seberangnya, membawa selimut kecil, bukan untuk menyuruhnya tidur, tapi sekadar bentuk perhatian yang terasa wajar setidaknya bagiku. Kalau kamu gak kuat dingin, pakai ini, biar gak masuk angin. Makasih, jawabnya singkat. Tapi matanya tetap menatapku. Dan saat aku akan berdiri kembali, ia menahan lengan bajuku. Lembut, tidak memaksa, tapi cukup membuatku tak bisa melangkah. Aku menoleh, dan untuk pertama kalinya, kami benar-benar berhadapan dari jarak sedekat itu. Ia berdiri perlahan, berdiri di hadapanku. Wajah kami hanya terpisah sejengkal. Matanya menatapku dalam-dalam, lalu turun ke pipiku, bibirku, dan kembali lagi ke mataku. Tangannya menyentuh rambutku yang sebagian terurai. Ia membelai pelan, seperti sedang mencari sesuatu atau mungkin sedang menenangkan gejolak dalam dirinya sendiri. Bu Rani, ucapnya lirih. Aku tidak memintanya berhenti, tapi aku juga tidak mendorongnya untuk lanjut. Dan ketika bibirnya hampir menyentuh wajahku, ketika napas kami menyatu dalam ruang sempit dan udara dingin, tiba-tiba listrik padam. Rumah gelap total, hening. Aku bisa merasakan detak jantungnya dari jarak sedekat ini, dan mungkin dia juga bisa merasakan punyaku. Tapi dalam gelap, semua terasa terlalu nyata. Aku mundur pelan, menurunkan tangannya dari wajahku. Maaf, ucapku nyaris tanpa suara. Mungkin belum waktunya. Ia tidak protes, tidak marah. Ia hanya menarik napas panjang dan duduk kembali. Saya mengerti. Tak lama, lampu menyala lagi. Tapi kehangatan tadi perlahan mengendap menjadi diam. Aku ke dapur, menyibukkan diri, menyalakan air panas, merapikan gelas. Apapun yang bisa kulakukan agar detik-detik ini berlalu tanpa harus menatapnya lagi terlalu lama. Ketika aku kembali ke ruang tamu, ia sudah berdiri di depan pintu. Terima kasih untuk tehnya dan segalanya. Aku mengangguk pelan. Dan ketika pintu itu tertutup, aku berdiri lama, menatap kursi yang kosong itu, yang hampir terjadi. Mungkin memang belum semestinya terjadi. 3 hari berlalu sejak malam itu. 3 hari tanpa suara langkah di halaman, tanpa permintaan air di keran samping rumah, tanpa teh yang kusajikan dalam 2 gelas. Rumah kembali seperti sebelumnya, sepi, teratur, dan tak terganggu. Tapi anehnya, bukan kesepian itu yang membuatku gelisah, melainkan perasaan bahwa aku justru sedang menanti sesuatu yang tak jelas. Dan itu bukan kebiasaanku. Aku mencoba sibuk, membersihkan lemari yang sudah lama tak kubuka, mencuci spray meski belum waktunya, menata ulang pot-pot bunga di teras. Tapi setiap kali aku melewati kursi di bawah pohon mangga itu, langkahku melambat. Seolah berharap ada jaket yang tertinggal atau jejak lumpur dari sepatu yang basah. Tak ada. Kursi itu tetap kosong, dan waktu seakan berjalan lebih lambat. Setiap sore datang, aku bukan gadis 20-an yang bisa menyalahkan perasaan pada cuaca atau film romantis. Tapi aku juga bukan batu. Malam itu, sesuatu dalam diriku terbuka. Dan meskipun tak jadi apa-apa, aku tahu itu nyata. Bukan karena sentuhan, bukan karena kata-katanya, tapi karena diamnya setelah aku mundur. Ia tak memaksa, tak kecewa. Ia hanya menerima, dan itulah yang membuatnya sulit kuabaikan. Hari keempat, sekitar pukul 5 sore, suara langkah itu kembali terdengar. Pelan. Hati-hati. Aku sedang menyiram tanaman di teras. Tak menoleh, tapi aku tahu itu dia. Hanya dia yang berjalan. Seperti itu sedikit berat, sedikit ragu. Bu Rani, aku tetap menyiram. Kalau datang cuma buat ambil helm yang entah keberapa kalinya, silakan langsung ke belakang saja. Dia tertawa kecil,
Dan aku bisa mendengar rasa lega di balik tawa itu. Enggak, hari ini enggak ketinggalan helm. Cuma ketinggalan waktu buat minta maaf. Aku menoleh perlahan, menatapnya. Gak ada yang perlu dimintai maaf, Mas Bayu. Gak ada yang salah, tapi juga gak ada yang benar. Ya, aku tidak menjawab, tapi entah kenapa senyum kecil terbit di bibirku. Ia menatapku lebih lama hari itu, tidak dengan harapan, tapi dengan hati yang terlihat lebih tenang. Tidak memaksa seperti sebelumnya. Saya gak datang buat melanjutkan yang kemarin. Saya cuma kangen duduk di bawah pohon itu. Kalau masih boleh, kalau kamu gak takut kehujanan lagi, silakan, jawabku. Kali ini benar-benar tersenyum. Dan sore itu, kami kembali duduk. Dengan 2 gelas teh dan sunyi yang berbeda. Sunyi yang tidak lagi membekukan, tapi malah menenangkan. Sejak hari itu, Bayu kembali datang tapi tak sesering dulu. Kadang 2 hari sekali, kadang seminggu sekali. Dan tiap kali ia muncul, selalu tanpa rencana, tanpa pesan lebih dulu. Tapi aku tahu, dia tak benar-benar pergi. Ia hanya memberi jeda, mungkin untukku, mungkin untuk dirinya sendiri. Yang berubah adalah suasananya. Kini kami duduk lebih dekat. Tidak lagi ada meja kecil sebagai pembatas. Kadang hanya 1 gelas teh yang kubuat. Lalu kami bergantian meminumnya. Bukan karena romantis, tapi karena itu terjadi begitu saja. Tanpa disepakati, tanpa dicurigai. Saya dulu takut duduk terlalu dekat dengan orang, ujarnya suatu sore, sambil menyandarkan tubuh ke kursi rotan. Bukan karena takut mereka menjauh, tapi takut saya yang keterusan mendekat. Aku menatapnya, tak mengangguk, tak juga mengalihkan pandangan. Kamu masih takut sekarang? Tanyaku pelan. Dia diam, lalu menghela napas panjang. Takutnya sudah beda. Sekarang, saya takut kehilangan tempat duduk ini. Aku tersenyum kecil, tapi tak menjawab. Karena aku tahu, bukan kursi itu yang ia maksud, dan bukan pohon mangga yang ia khawatirkan akan ditebang. Sejak malam hujan itu, tidak pernah lagi. Tapi anehnya, justru dengan tidak menyentuh, aku merasa lebih tersentuh. Caranya meletakkan sendok teh agar tak berbunyi. Caranya menahan napas saat aku batuk kecil. Caranya memperhatikan wajahku diam-diam, lalu pura-pura melihat ke arah lain. Ketika aku memergokinya, kami tahu jarak itu menipis. Tapi entah kenapa, kami masih duduk seperti 2 orang yang menjaga perbatasan. Mungkin karena kami tahu, sekali melewati garis itu, tak akan ada jalan mundur. Atau mungkin, karena kami sedang menunggu saat yang tepat bukan untuk melangkah lebih jauh, tapi untuk benar-benar mengerti apa yang akan dihadapi setelahnya. Kamu tahu nggak? Ujarku pelan. Saat sore itu mulai berubah jadi senja, kadang jarak itu bukan tentang seberapa jauh, tapi tentang siapa yang berani duluan mendekat. Iya, wajahnya sedikit terkejut, tapi tak bicara. Dan aku belum berani, kataku kemudian. Bayu tersenyum tipis. Aku juga belum. Tapi aku masih di sini, Rani. Itu sudah cukup buatku. Senja turun pelan. Langit mewarnai rumahku dengan cahaya oranye. Lambat. Tak ada angin. Tak ada suara dari proyek yang kini benar-benar berhenti. Dan kami tetap duduk di sana. Dekat. Tapi belum saling menyentuh. Akrab. Tapi belum sepakat untuk mengubahnya. Karena jarak kami sudah sangat tipis. Dan satu embusan napas saja bisa menghapusnya. Sore itu, langit mendung, tapi tak jadi hujan. Pohon mangga bergoyang pelan, seperti mengantuk. Aku duduk sendiri di kursi rotan, mengenakan kardigan tipis, dan menatap halaman yang mulai tumbuh rumput liar. Sudah 2 hari, Bayu tidak datang. Tidak ada kabar, tidak ada suara langkah, tidak ada ketukan di pagar kayu yang biasa terdengar sebelum ia masuk halaman. Dan hari ini, ia datang. Tanpa suara, tanpa senyum seperti biasa. Wajahnya tampak lelah. Dan kali ini, bukan karena pekerjaan. Ada yang bisa saya bantu? Tanyaku saat ia mendekat. Bayu hanya diam, duduk di kursi seperti biasa. Tapi tak mengambil teh yang kusuguh. Ia menunduk lama sebelum akhirnya bersuara.
istriku datang ke lokasi kemarin. Aku tidak merespons, tidak kaget, tidak bertanya, hanya diam. Tapi dadaku terasa hangat bukan karena nyaman, tapi karena mulai sesak. Dia tanya kenapa aku makin jarang pulang tepat waktu. Kenapa aku betah di lokasi yang sudah nggak perlu aku awasi langsung. Bayu menoleh padaku, menatap lurus. Aku nggak jawab, karena aku juga nggak tahu harus jawab apa. Kalau aku bilang, aku hanya duduk di bawah pohon mangga, minum teh, ngobrol, itu terlalu sederhana. Untuk sesuatu yang aku rasakan begitu rumit. Aku tersenyum kecil, pura-pura menata cangkir. Jadi kamu datang ke sini sekarang? Mau bilang kita harus berhenti? Ia menggeleng. Justru karena itu, aku datang. Rani, aku sadar aku masih jadi suami orang. Tapi hatiku sudah tidak di sana lagi. Bukan karena kamu, tapi karena pernikahanku memang sudah lama kosong. Lalu kenapa? Belum berpisah. Pertanyaan itu keluar lebih cepat dari yang kupikirkan. Bukan karena ingin menuntut, tapi karena tiba-tiba aku merasa seperti orang ketiga dalam cerita yang bahkan tidak aku tulis. Bayu menatapku, karena aku takut. Takut kalau ternyata aku hanya sedang lari. Takut kalau setelah berpisah, aku menyalahkan. Kira ia diam sejenak. Tapi belakangan ini, aku justru takut kehilangan sesuatu yang lain. Tempat duduk ini, kehadiranmu, cara kamu diam saat aku bicara, aku takut kehilangan. Perasaan ini, angin bertiup pelan, membuat ujung cardiganku bergerak, dan rambutku sedikit menutupi wajah. Aku menyibakkannya perlahan, lalu berkata, aku gak pernah minta kamu memilih, Bayu. Karena aku tahu, pilihan itu terlalu berat, kalau hanya demi seseorang seperti aku. Tapi, aku juga perempuan, dan aku tahu rasanya, dicintai diam-diam oleh suami orang. Dia tidak menjawab, hanya memejamkan mata sebentar, lalu menoleh ke arah halaman. Aku gak akan menyentuhmu, Rani. Bukan karena aku tak mau, tapi karena aku tahu, rasa hormat kadang lebih penting dari rasa ingin. Kata-katanya seperti kabut hangat yang menyelimuti, bukan membakar, tapi mengendap dan tinggal lama. Dan dalam hati, aku sadar, inilah titik paling jujur dari hubungan kami. Saat kami sama-sama tahu bahwa cinta tak selalu butuh tempat tidur. Kadang cukup tempat duduk yang sama, dan keberanian untuk tidak menyentuh. Meski sangat ingin, aku tak pernah mengundangnya datang pagi-pagi. Biasanya sore, jadi waktu kami saat hari mulai melambat, dan cahaya matahari merunduk pelan, memberi ruang untuk keheningan dan percakapan yang tak buru-buru. Tapi, hari ini berbeda. Aku bangun lebih awal, memasak bubur sederhana, menyiapkan 2 gelas teh hangat, dan kursi rotan itu sudah bersih. Ku tata bantal kecil agar lebih nyaman. Jam masih menunjukkan pukul 7:10 ketika suara langkah itu terdengar. Bayu datang dengan jaket tipis dan wajah yang belum benar-benar terjaga, tapi tatapannya penuh rasa ingin tahu. Pagi sekali, katanya sambil menurunkan ransel kecil yang dibawanya. Aku ingin tahu, jawabku. Apakah rasa ini tetap terasa? Saat pagi tiba, dia mengangguk pelan, duduk tanpa banyak kata, lalu menatapku lama, seperti ingin memastikan bahwa aku benar-benar mengundangnya bukan karena salah waktu. Pagi punya cara sendiri untuk menguji perasaan. Tak ada gelap yang menyembunyikan, mata yang menatap terlalu dalam, tak ada lampu redup yang membuat jarak terlihat wajar. Semuanya terang, dan kalau memang ada niat tersembunyi, pagi akan menelanjanginya. Tapi pagi itu terasa damai. Kami duduk berdua, menyuap bubur, menyeruput teh, dan menatap halaman yang basah sisa hujan semalam. Tak ada obrolan berat, tak ada godaan, hanya kehadiran satu sama lain yang terasa lebih dari cukup. Aku belum pernah sarapan bareng perempuan lain selain istriku, ucapnya tiba-tiba. Aku juga belum pernah masakin sarapan buat lelaki sejak suamiku meninggal, jawabku pelan. Kami saling memandang, tak ada senyum, tak ada tawa, tapi justru dalam kalimat-kalimat biasa itu, ada kenyataan yang tak bisa diingkari. Rani, boleh aku tanya sesuatu? Boleh. Asal bukan pertanyaan yang bikin aku harus ambil napas dalam dulu. Ia tertawa pelan, lalu menatapku serius. Kalau aku benar-benar pisah, kamu akan tetap ada di sini.
Aku menunduk, mengaduk teh. Meski tak ada gula yang harus larut, aku tidak minta kamu memilih. Tapi kalau kamu memang akan pergi dari rumahmu, karena itu sudah tidak pantas lagi disebut rumah. Pastikan kamu datang ke sini bukan untuk berlindung, tapi untuk membangun yang baru. Karena aku tidak ingin jadi tempat singgah. Bayu, ia tidak langsung menjawab. Tapi dari cara ia memandangku, aku tahu, ia mengerti. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, kami berdua tidak hanya duduk, tapi benar-benar berdiri dalam cerita yang sama. Bukan sekadar perasaan yang dibagi diam-diam, tapi kesediaan untuk menghadapi terang, bersama-sama. Sudah 2 hari sejak pagi itu, 2 hari sejak kami sarapan berdua. Sejak teh hangat terasa seperti awal baru yang bisa dipercaya. Tapi setelah itu, Bayu tak muncul lagi, tak duduk di bawah pohon mangga, tak ada ketukan di pagar, tak ada suara langkah mendekat saat sore turun perlahan. Awalnya aku mencoba biasa saja, kupikir mungkin ia sibuk, atau mungkin sedang memberi ruang. Tapi hari kedua, saat matahari mulai tenggelam, dan tak ada tanda-tanda darinya, aku mulai gelisah. Aku mengambil ponsel, membuka kontak bernama Bayu Tukang. Nama yang dulu kubuat seadanya saat pertama kali ia mengirim pesan, menanyakan alamat rumahku karena tersesat. Ku tatap lama layar itu, jari-jariku ragu. Tapi akhirnya ku tekan tombol panggil. Nada sambung masuk, sekali, 2 kali, 3 kali. Lalu suara otomatis menjawab, "No, yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan." Aku diam. Ku telepon sekali lagi. Hasilnya Sema ada banyak kemungkinan, tentu. Mungkin ponselnya mati. Mungkin sinyal buruk. Tapi tetap saja, pikiranku mulai memutar lebih banyak hal daripada yang seharusnya. Dan di usia seperti ini, kekhawatiran bukan tentang cemburu, tapi tentang ditinggalkan diam-diam. Malam itu aku tak bisa tidur. Kuraih buku, tapi tak ada satu halaman pun yang bisa kuselesaikan. Kunyalah roti kering, tapi tak terasa apa-apa. Dan di tengah sunyi itu, aku sadar, aku sudah terlalu menaruh hati. Dan itulah yang menakutkan, karena hati yang ditaruh terlalu dalam bisa membuat jatuh terlalu keras. Keesokan harinya, aku kembali mencoba menelepon. Kali ini, panggilan terhubung, tapi tidak dijawab. Hanya berdering lama, tanpa suara, tanpa pesan balasan. Tanganku sempat ingin menulis, "Kamu baik-baik saja," tapi ku hapus. Lalu ku ketik lagi, "Ada yang bisa kubantu?" Tapi ku hapus lagi. Pada akhirnya, aku tak mengirim apa-apa. Karena aku tahu, kalau dia masih ingin bicara, dia akan bicara. Dan jika tidak, tak ada pesan yang bisa memaksanya. Sore itu, aku duduk di kursi sendirian, di bawah pohon yang daunnya mulai rontok satu-satu. Matahari condong ke barat, menyinari halaman dengan cahaya hangat yang anehnya terasa asing di pangkuanku. Cangkir teh kedua masih penuh. Aku menyisakannya, bukan karena lupa, tapi karena masih berharap seseorang akan datang untuk menghabiskannya. Hari ketiga, tanpa kabar dari Bayu, aku sudah mulai belajar berdamai, menyiram tanaman seperti biasa, menyapu halaman lebih lama dari seharusnya, dan membiarkan kursi rotan tetap kosong. Mungkin memang sudah waktunya kembali sendiri. Tapi sore itu, saat aku sedang menyusun pot tanaman ulang, terdengar suara ketukan dari pagar depan. Bukan suara langkah Bayu yang kukenal ketukannya terlalu ragu, tapi ada ketegasan dalam jedanya. Aku membuka pagar, seorang perempuan berdiri di sana. Rapi. Wajahnya bulat, tapi matanya tajam. Ada sesuatu dari caranya berdiri yang membuatku langsung waspada. Ia tampak seperti seseorang yang tidak sedang berkunjung, tapi sedang mencari jawaban. "Maaf Bu, ini rumah Ibu Rani?" "Iya, saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu?" Dia menatapku lama, lalu menarik napas. "Saya Anita, istrinya Bayu." Untuk sesaat, dunia berhenti. Bukan karena aku kaget aku tahu Bayu belum bercerai, tapi karena kenyataan itu kini berdiri di depan mataku. Bukan sekadar cerita samar dari bibir laki-laki yang kuberi teh sore hari. Aku tidak langsung mempersilakannya masuk, tapi ia melangkah sendiri, berdiri di halaman, dan menatap kursi di bawah pohon mangga seperti sedang melihat barang bukti. Akhir-akhir ini,
Dia sering kesini ya. Aku diam, tak menyangkal, tak membenarkan. Dia berubah, diam, dan makin jauh. Saya tahu dia bukan suami sempurna, tapi saya tidak siap kehilangan dia ke tempat yang bahkan tidak saya tahu. Seperti ini, nada suaranya bukan marah, tapi kecewa. Dan entah kenapa, itu lebih menyakitkan untuk kudengar. Bu Anita, kataku pelan. Saya tidak pernah mengundangnya untuk datang. Dan saya tidak pernah memintanya tinggal. Tapi, ibu juga tidak menyuruhnya pergi kan? Diam. Sunyi menggantung di antara kami. Hanya suara pohon bergesek, dan 1-2 burung kecil yang terbang menjauh. Saya tidak tahu apa yang ada di antara ibu dan dia. Lanjutnya, tapi kalau saya boleh jujur, saya datang bukan untuk memohon atau marah. Saya hanya ingin tahu, apakah saya terlambat menjaga sesuatu yang sudah hancur terlalu lama? Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat perempuan lain dari sisi yang mungkin dulu tak kupedulikan. Sisi istri yang sedang kehilangan. Saya tidak tahu jawabannya. Tapi saya janji satu hal. Saya tidak akan mengambil sesuatu yang belum benar-benar dilepaskan. Anita menatapku lama. Matanya mulai berkaca. Terima kasih, katanya pelan. Lalu ia berjalan pergi, tanpa berkata apa-apa lagi. Malam itu, aku duduk sendiri. Bukan karena Bayu tidak datang, tapi karena aku tahu. Untuk pertama kalinya, aku tak bisa menunggu lagi tanpa melukai orang lain. Dan di tengah keheningan itu, aku menulis satu pesan, hanya satu kalimat. Bayu, selesaikan hidupmu, baru bicara lagi soal kita. Lalu ku kunci ponselku, dan ku padamkan lampu lebih awal dari biasanya. Hujan turun lagi sore itu, deras. Hampir seperti malam, saat segalanya nyaris melangkah terlalu jauh. Tapi suasananya berbeda, angin lebih dingin. Langit lebih kelabu, dan aku lebih siap sendiri. Aku sedang duduk di dapur, menatap jendela berembun, ketika suara ketukan terdengar dari pintu depan. Pelan, tak terburu-buru, tapi cukup jelas untuk membuatku tahu siapa yang berdiri di luar. Bayu. Aku tidak langsung berdiri, kubiarkan ketukan kedua lewat, lalu ketukan ketiga, lebih pelan. Saat aku akhirnya membuka pintu, ia berdiri di sana, basah kuyup tanpa jaket. Sedikit gemetar bukan karena dingin, tapi mungkin karena gugup. Boleh masuk? Aku diam sejenak, lalu mengangguk kecil dan membiarkannya masuk. Ia berjalan pelan ke dalam, tak langsung duduk, hanya berdiri di dekat pintu, seolah tahu ia tak punya tempat yang pasti lagi di rumah ini. Aku tahu Anita datang ke sini. Aku mengangguk. Dan aku juga tahu kamu menulis pesan itu karena kamu ingin menyelamatkan sesuatu, bukan hanya menghindar. Aku tetap diam. Kupikir ia akan bicara panjang, menjelaskan, membela diri, tapi ternyata tidak. Aku belum selesai, Rani, katanya akhirnya. Belum selesai dengan hidupku yang lama, tapi aku juga nggak bisa pura-pura nggak kehilangan kamu. Karena sejak kamu gak membalas apapun, rumahku makin terasa kosong. Bahkan saat Anita duduk di seberang meja, ia menghela napas panjang. Aku belum berani pergi dari hidup yang rusak. Tapi aku juga belum bisa benar-benar kembali. Aku menatapnya lama, hujan di luar, seperti mempertegas sunyi yang jatuh di antara kami. Lalu kamu kesini untuk apa? Tanyaku pelan. Bayu menatapku mata yang lelah, tapi jujur. Bukan untuk meyakinkanmu, tapi untuk bilang, kalau aku sedang berjuang, tak ada kata-kata manis, tak ada rayuan, tapi justru itu yang membuatku perlahan duduk di kursi rotan. Ia tak minta diizinkan, tapi ia ikut duduk di lantai di sebelahku. Bukan di sebelah kursi, tapi di lantai. Seperti seseorang yang tahu ia belum pantas sejajar. Dan kami duduk begitu saja. Dalam diam, tak ada teh kali ini, tak ada sentuhan. Hanya suara hujan dan kehadiran yang tak lagi serupa dulu. Kalau aku boleh minta satu hal, ucapnya sebelum pergi. Apa? Jangan tutup pintumu terlalu rapat. Kadang, aku cuma butuh tahu bahwa tempat ini masih ada. Aku menunduk, tak menjawab. Tapi aku tak menutup pintu saat ia melangkah pergi. Dan ia tahu, itu sudah cukup untuk hari ini. Hidup kembali ke ritme semula. Aku menyapu halaman setiap pagi.
menyiram tanaman saat matahari belum terlalu tinggi, dan duduk sendiri di bawah pohon mangga saat sore mulai turun. Bedanya, kali ini aku tak menyiapkan 2 gelas teh, hanya 1 untukku sendiri. Bukan karena marah, bukan juga karena melupakan, tapi karena aku mulai belajar. Menunggu seseorang yang belum sepenuhnya datang hanya akan membuatku berdiri di antara pintu yang tak pernah tertutup, tapi juga tak pernah benar-benar terbuka. Beberapa minggu berlalu, Bayu tak datang. Tapi aku tahu, dia membaca pesanku karena malam itu, dia balas 1 kata. Terima kasih. Dan sejak itu, tak ada lagi pesan. Sampai suatu sore, saat langit mendung, tapi tak jadi hujan, suara pagar dibuka pelan terdengar lagi. Bayu, kali ini, dengan kemeja bersih dan wajah sedikit lebih segar, tapi langkahnya tetap ragu. Aku sedang menyiram pot bunga, tidak langsung menoleh, hanya berkata, kursinya masih di situ, tapi teh cuma ada 1. Ia berjalan pelan, duduk di kursi rotan itu, mengelus permukaannya, seperti seseorang yang kembali ke tempat yang sudah lama ditinggalkan. Saya nggak berharap tehnya 2, ujarnya. Aku menoleh sekilas. Bagus, karena saya juga nggak bikin 2. Kami tertawa kecil, datar. Tapi jujur, kamu kelihatan lebih tenang sekarang, katanya. Saya belajar banyak dari diam, jawabku. Dan dari menunggu, tanyanya. Aku menggeleng pelan. Bukan, dari berhenti menunggu. Karena, ternyata, rasa itu nggak harus selalu ditunggu untuk bisa tetap tinggal. Bayu menatapku lama. Wajahnya kali ini bukan wajah seseorang yang ingin masuk, tapi seseorang yang sedang mengakui bahwa ia pernah berdiri terlalu lama di ambang pintu. Aku belum selesai, Rani, tapi aku akan selesai. Aku hanya butuh waktu, bukan untuk pergi, tapi untuk pulang dengan benar. Kurasakan dadaku menghangat, bukan karena kata-katanya, tapi karena aku tahu, kini ia tidak sedang lari dariku. Ia sedang mencoba layak untukku. Kalau begitu, kataku, kursi ini akan tetap kosong 1. Tapi nggak akan saya singkirkan. Dia mengangguk. 1 gelas teh pun cukup ya, kalau memang serius. Bahkan gelas kosong pun bisa diisi nanti. Kami duduk berdua. Tapi kali ini, tanpa harapan yang diburu-buru, tanpa rencana yang digantung. Hanya ada 2 orang dewasa yang belajar memahami. Cinta bukan soal tergesa datang, tapi tentang berani pulang dengan cara yang benar. Dan dalam 1 gelas teh itu, tersimpan 2 rasa. Yang dulu pernah ada, dan yang pelen-pelen sedang tumbuh kembali. Hari itu cerah, tidak mendung, tidak hujan. Langit bersih seperti baru dicuci semalaman. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tenang tanpa alasan. Bukan karena Bayu datang, bukan karena pesan masuk, tapi karena pagi itu, aku tidak lagi menunggu. Hingga siangnya, pagar depan diketuk. Sekali, tegas, dan kali ini, Bayu berdiri dengan wajah yang berbeda. Ia tidak membawa tas kerja, tidak mengenakan seragam proyek, hanya kemeja putih sederhana dan map coklat yang dipegang erat di tangan. Aku sudah pisah. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa basa-basi, tanpa jeda panjang. Seperti seseorang yang telah menyimpan 1 keputusan terlalu lama, dan akhirnya tak tahan untuk menahannya lagi. Aku menatapnya. Lama. Kamu yakin kamu datang ke sini bukan untuk lari? Tanyaku pelan. Ia mengangguk. Justru karena aku gak mau lari, aku selesaikan semuanya dulu. Aku datang bukan karena butuh tempat berteduh, Rani. Tapi karena aku sadar, kamu rumah yang ingin aku bangun. Kami duduk di kursi rotan. Seperti biasa. Tapi kali ini, tak ada rasa canggung. Tak ada pembatas. Bahkan tak ada kata-kata yang harus menjelaskan terlalu banyak. Aku pikir saat kamu benar-benar datang seperti ini, aku akan merasa lega, ujarku lirih. Tapi yang aku rasakan justru takut. Kenapa? Aku menunduk. Karena selama ini, aku hanya belajar mencintaimu dalam kemungkinan. Sekarang kamu nyata, dan cinta yang nyata jauh lebih menakutkan. Bayu tak menjawab. Ia hanya menggenggam tanganku perlahan, bukan erat,
bukan mendominasi, tapi seperti seseorang yang ingin bilang, kamu gak harus percaya sekarang, tapi aku akan tetap di sini. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma daun mangga dan wangi teh yang masih mengepul di cangkir. Aku menatap matanya, kali ini tanpa pertahanan. Kamu gak perlu janji apa-apa, Bayu. Cukup satu hal. Apa? Kalau suatu hari aku kembali takut, jangan buru-buru pergi. Duduk saja di sini, diam. Sampai aku percaya lagi. Ia tersenyum. Kalau itu syaratnya, aku bisa duduk di sini seumur hidup. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian bab yang penuh abu-abu, aku melihat semuanya lebih jelas. Tak lagi gamang. Tak lagi menebak-nebak arah. Karena cinta yang dibangun perlahan memang tak menjanjikan pelangi. Tapi ia tak mudah runtuh saat hujan datang lagi. Bayu tak langsung menaruh pakaiannya di lemariku. Ia tidak meminta kunci rumah. Tidak bertanya di mana kamar mandi kedua. Bahkan tidak bertanya apa boleh tidur di kamar yang sama. Ia hanya datang setiap hari, pagi-pagi, membawa 2 bungkus lontong sayur. Siang hari, menjemur bajuku yang lupa, kuangkat. Malam, ia duduk di ruang tengah, membetulkan keran yang sudah lama menetes, lalu pamit pulang, tanpa pernah melewati batas kamar. Aku gak buru-buru, Rani, katanya satu malam saat kami duduk di ruang tengah, menonton acara masak yang entah kenapa, tidak pernah menarik perhatian sebelumnya. Aku tahu, justru itu yang bikin aku tenang, jawabku sambil menyeruput teh. Ruang tengah itu mulai terasa hidup, bukan karena ada orang tambahan, tapi karena ada yang dibagi. Tawa kecil saat remote televisi nyangkut. Tatapan singkat saat kaki kami bersentuhan di bawah meja kopi. Sunyi yang tak lagi menakutkan karena ada napas lain di seberang sofa. Aku tak pernah bilang, tapi ada malam-malam ketika aku memandangi punggungnya saat ia duduk membelakangiku. Dan hatiku berbisik, aku ingin dia tetap di sini, tapi aku takut dia terlalu cepat masuk, lalu pergi seperti yang lain. Dan mungkin dia tahu, karena Bayu tak pernah memaksakan masuk. Bahkan saat pintu kamar terbuka lebar, suatu malam, listrik padam. Kami duduk di ruang tengah hanya dengan cahaya lilin. Kamu takut gelap? Tanyanya. Enggak, tapi aku takut sendirian di gelap. Dia mendekat, duduk lebih dekat dari biasanya, tapi masih menyisakan jarak. Kalau gitu, aku gak perlu pegang tanganmu. Cukup duduk di sini aja. Biar kamu tahu, kamu gak sendirian. Hatiku berdebar, bukan karena gelap, tapi karena cahaya kecil dari lilin itu menerangi wajahnya dengan sangat jujur. Tidak tampan, tidak sempurna, tapi hangat. Sehangat tempat yang dulu pernah disebut rumah. Dan malam itu, saat kami berdua duduk di lantai ruang tengah, punggung bersandar di sofa tua, aku sadar satu hal. Mencintai di usia begini bukan tentang siapa yang membuat jantung berdebar, tapi siapa yang membuat hati merasa pulang. Pagi itu biasa saja, tidak ada angin yang berhembus terlalu kencang. Tidak ada sinar matahari yang mencolok. Aku sedang menyapu lantai ruang tengah, dan Bayu duduk di kursi rotan dengan koran di tangannya, kebiasaan yang baru ia bawa sejak 2 minggu terakhir. Koran sekarang isinya berita buruk semua. Gerutunya pelan. Makanya jangan dibaca terus. Bikin hati berat. Ia menurunkan koran, menatapku sebentar, lalu tersenyum kecil. Kamu bisa bikin semua terasa ringan, Rani. Aku pura-pura tak dengar. Tapi dalam hati, kalimat itu mengendap seperti aroma kopi pagi hangat dan tinggal lama. Saat aku selesai mengepel, lantai masih agak basah. Aku hampir terpeleset saat berjalan melewatinya. Bayu refleks berdiri, meraih tanganku. Sentuhannya cepat, hanya sekilas, tapi cukup untuk membuat dunia berhenti sepersekian detik. Tanganku tetap dalam genggamannya. Entah kenapa aku tak langsung menariknya. Ia juga tak buru-buru melepas. Kami saling memandang, tidak tersenyum, tidak bicara. Hanya saling menatap mata yang seolah berkata, kita sudah terlalu lama menahan ini. Maaf, bisiknya akhirnya. Melepaskan tanganku perlahan. Gak perlu minta maaf, jawabku pelan. Itu bukan salah siapa-siapa, iya men. Lalu duduk kembali. Tapi suasana tak lagi sama. Ruangan yang biasanya nyaman kini terasa terlalu sempit untuk menampung 2 hati
yang mulai bergelora, tapi saling menahan. Siang itu, aku membuat 2 gelas es teh manis. Biasanya kami duduk di meja makan kecil di dapur, tapi kali ini, aku meletakkannya di meja ruang tengah. Kami duduk tanpa bicara, menyesap pelen-pelen. Seolah waktu bisa dilarutkan dalam minuman dingin. "Rani," ucapnya pelan, nyaris berbisik. Kalau aku terlalu dekat, bilang, "Ya." Aku tak menoleh. Kalau kamu terlalu jauh, aku juga akan bilang. Sore hari, saat ia pamit pulang, kami berdiri di teras seperti biasa. Tapi sebelum melangkah, ia menyentuh bahuku pelan. Sekali, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Dan malam itu, aku duduk di ruang tengah sendiri, memandangi jemariku. Bukan karena aku menyesal, tapi karena untuk pertama kalinya, aku ingin disentuh. Bukan karena kesepian, tapi karena cinta yang tak lagi bisa diam. Malam itu datang tanpa rencana. Listrik padam untuk kesekian kalinya, entah karena hujan atau memang sudah saatnya. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya, dan Bayu yang awalnya hanya datang untuk mengembalikan buku yang kupinjamkan, akhirnya bertahan lebih lama dari seharusnya. "Mau pulang dalam keadaan gelap begini?" tanyaku. "Kalau kamu gak keberatan, aku tunggu sampai nyala lagi," katanya pelan. Sambil duduk di lantai dekat jendela, aku menyalakan lilin, meletakkannya di meja kecil, lalu ikut duduk bersandar di sofa. Tak ada televisi, tak ada suara. Hanya detak jam dinding yang pelan, dan bayangan kami berdua yang bergoyang di tembok. "Kamu pernah takut kehilangan seseorang?" tanyanya tiba-tiba. "Pernah. Dan sekarang, aku takut kehilangan diriku sendiri," jawabku. Ia menoleh, menatapku lama. Wajah kami hanya terpisah beberapa jengkal, cukup dekat untuk mendengar napas satu sama lain. Tangannya perlahan menyentuh tanganku kali ini, lebih lama dari sebelumnya. Tak ada reaksi cepat, tak ada penolakan, tapi hatiku berdegup lebih cepat dari biasanya. "Rani." Suaranya nyaris tak terdengar Bayu. Aku juga berbisik. Kami saling menatap, dan saat wajahnya bergerak sedikit lebih dekat, aku tak menoleh, tapi juga tak maju. Jarak itu nyaris tak ada, dan dalam sekejap, sesuatu dalam diriku ingin menyerah, ingin berhenti menahan. Ingin tahu bagaimana rasanya jika cinta yang disimpan terlalu lama akhirnya disentuh. Tapi tiba-tiba, angin dari jendela membuat lilin padam. Kami terdiam dalam gelap. Napas kami terdengar lebih jelas. "Maaf," ucapnya, nyaris panik. "Aku terlalu dekat." Aku menarik tanganku perlahan. "Bukan salahmu, tapi mungkin ini belum waktunya." Ia mengganggah, walau aku tak bisa melihatnya. "Kamu benar. Aku ingin semuanya terjadi. Bukan karena malam, bukan karena gelap, bukan karena sunyi, tapi karena kita siap." Dan malam itu, kami berpisah tanpa pelukan, tanpa ciuman, tapi dengan dada yang bergemuruh. Bukan karena penyesalan, tapi karena tahu mereka nyaris melewati garis dan memilih untuk menunggu sedikit lagi. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tak ada yang berubah secara mencolok. Bayu masih datang setiap pagi Minggu, masih memperbaiki hal-hal kecil di rumah, dan masih duduk bersamaku di bawah pohon mangga sambil menyeruput teh. Tapi ada yang berbeda di dalam dada, sesuatu yang tak lagi penuh tanda tanya, tapi juga belum jadi jawaban. Kami mulai berbicara lebih banyak tentang masa lalu, tentang ketakutan, tentang harapan kecil yang dulu ditelan usia dan realita. "Kamu tahu, Rani," kata Bayu di suatu sore, "kadang aku merasa terlambat jatuh cinta. Seharusnya aku bertemu kamu jauh lebih dulu." Aku tersenyum tipis. "Mungkin kalau kita bertemu lebih dulu, kita malah gak cocok." "Kenapa?" "Karena dulu aku belum belajar menerima, dan kamu belum belajar memperjuangkan." Ia mengganggak perlahan, seperti memahami bahwa semuanya memang terjadi pada waktu yang ditentukan, meski bukan waktu yang mudah. Malam itu, ia tidak langsung pulang. Kami duduk lebih lama di teras langit bersih. Tak ada hujan, tak ada angin, hanya ada bintang dan suara jangkrik dari kejauhan. "Kalau suatu hari aku bilang aku ingin menetap di sini," katanya pelan,
kamu akan percaya. Aku tidak butuh janji, Bayu. Aku butuh kamu pulang, berkali-kali. Sampai rumah ini tak perlu lagi ditanya milik siapa. Dia mengangguk, lalu tangannya menyentuh tanganku. Pelan, ringan. Tapi kali ini, tidak ada yang ditarik, tidak ada yang ragu. Aku membiarkannya. Dan saat ia mencium punggung tanganku bukan dengan gairah, tapi dengan penghormatan, aku tahu hubungan ini sudah berpindah dari keinginan menjadi ketulusan. Kami tak langsung masuk kamar Takeda malam, yang mendadak berubah jadi pelukan. Tapi keesokan paginya, ia masih di sana, di ruang tengah, membuatkan teh lebih dulu dariku, menyalakan radio kecil yang lama tak tersentuh. Dan ketika aku keluar kamar, ia menatapku dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memilih tinggal, bukan sekadar singgah. Akhirnya kamu benar-benar datang, kataku. Bukan datang, Rani. Aku pulang. Jam 5:30 pagi, aroma nasi goreng mulai menguar dari dapur kecil itu. Suara spatula bersentuhan dengan wajan, dan tawa pelan yang muncul dari ruang tengah. Aku berdiri di ambang pintu, menyaksikan Bayu dengan celemek lusuh yang kuberikan minggu lalu sibuk memotong timun. Gak biasanya kamu bangun lebih dulu, godaku sambil duduk di kursi. Kalau setiap pagi kayak gini, aku mau bangun lebih cepat setiap hari. Ia menyodorkan sepiring nasi goreng hangat. Kami makan berdua, tanpa banyak bicara. Tapi justru itu yang membuat semuanya terasa lengkap. Saat kamu bisa diam dengan seseorang tanpa merasa sepi. Bayu tak pernah menyatakan bahwa ia tinggal di sini. Tapi sejak minggu lalu, ia tidak pernah pulang ke rumah lamanya. Sebagian bajunya sudah tergantung di lemariku, dan sikat giginya berdiri berdampingan dengan punyaku di kamar mandi. Semua terjadi begitu alami, tidak direncanakan, tidak dideklarasikan, tapi jelas. Kalau orang nanya kita ini apa, kamu bakal jawab apa? Tanyanya suatu malam. Aku akan jawab, kami sedang belajar jadi rumah satu sama lain. Bukan status, tapi arah pulang. Pagi-pagi itu, setelah sarapan dan membersihkan meja, aku menyiram tanaman seperti biasa. Bayu menyapu halaman, tapi tiba-tiba langkahnya berhenti. Rani, kayaknya ada orang di luar pagar. Aku mengintip dari balik tirai. Seorang perempuan berdiri di sana, rambut panjang, wajah setengah tertutup masker, tapi sorot matanya tajam, tidak asing. Anita. Aku membuka pintu pagar. Kali ini, dengan tenang, ada yang bisa saya bantu, Bu? Tanyaku sopan. Ia menatapku lama, lalu melirik ke dalam rumah. Mungkin melihat sepatu Bayu yang tergeletak di teras. Saya cuma ingin tahu, dia bahagia. Aku mengangguk. Tapi saya nggak bisa jawab untuk dia. Dan kamu? Bahagia? Aku menatapnya lurus. Saya sedang belajar. Pelan-pelan. Anita tersenyum, lelah, tapi tulus. Terima kasih sudah menjaga dia. Dengan Kara Yang, saya nggak bisa lagi. Ia pergi tanpa banyak kata. Tapi sebelum belok di ujung jalan, ia sempat menoleh. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa masa lalu benar-benar melepaskan genggamannya. Bayu berdiri di belakangku, tak menyentuh, tak bertanya. Hanya berdiri, tapi cukup dekat untuk kupastikan ia tak akan pergi kemana-mana lagi. Malam itu datang tanpa suara. Tak ada rencana, tak ada lilin, tak ada listrik padam seperti malam-malam sebelumnya. Hanya rumah yang tenang, udara yang lembut, dan dua hati yang kini tak lagi diganjal oleh ragu. Bayu duduk di ruang tengah, membaca buku yang tak pernah ia selesaikan. Aku menyusul, membawa teh panas dalam 2 cangkir. Kamu masih baca buku yang itu? Tanyaku sambil duduk di sampingnya. Aku suka kalimat-kalimatnya. Lambat, tapi dalam. Kayak kamu. Aku tertawa kecil. Berarti kamu butuh waktu lama buat mengerti aku. Ia menoleh, menatap mataku dalam-dalam. Enggak. Aku cuma butuh kamu mau dibaca. Kami diam cukup lama. Tapi bukan diam yang canggung. Justru sebaliknya diam yang tenang. Yang menenangkan. Tanganku menyentuh lututnya. Bukan sengaja, tapi tidak juga ku tarik, Bayu, kataku pelan. Nyaris berbisik. Kalau malam ini kamu ingin tinggal, jangan cuma tidur di ruang tengah.
Ia menoleh. Ragu sih, tapi tak ada pertanyaan. Aku ingin kita nggak lagi saling menahan. Hanya karena takut besok jadi berbeda. Aku juga, jawabnya. Tapi, aku juga nggak mau. Semua ini jadi cepat, lalu pecah. Aku mengangguk. Maka jangan buru-buru, tapi jangan berhenti juga. Dan malam itu, ia tak kembali ke ruang tengah. Ia masuk ke kamarku. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai seseorang yang telah menunggu lama. Ia duduk di pinggir ranjang, memandangku, menunggu arah bukan izin. Aku duduk. Kami tidak saling buru-buru membuka baju atau menyalakan gairah. Justru sebaliknya. Kami memejamkan mata sambil membiarkan tangan saling menggenggam erat. Ada pelukan, ada isyarat, ada desir. Tapi bukan itu yang jadi utama. Kalau ini terlalu cepat, kita bisa berhenti. Bisiknya. Kalau ini terlalu lama, aku bisa sabar. Jawabku. Tapi tidak ada yang berhenti. Tidak ada yang terburu-buru. Yang ada, hanyalah dua manusia. Yang akhirnya, bertemu bukan dalam sepi, tapi dalam kejelasan. Malam itu, bukan tentang ranjang. Bukan tentang tubuh tapi tentang perasaan. Yang akhirnya tak lagi ditunda. Dan saat subuh menyapa lewat tirai yang belum ditutup, kami masih berbaring berdua. Dalam, diam, tapi saling tahu, cinta ini sudah sampai. Pagi itu berbeda. Langit tampak lebih biru dari biasanya. Dan aroma kopi menyebar lebih awal dari biasanya. Tapi, bukan aku yang membuatnya. Bayu sedang di dapur. Dengan celemek yang kini resmi jadi miliknya. Dan aku hanya duduk di ruang tengah, memeluk bantal kecil, sambil tersenyum sendiri. Semua terasa utuh. Bukan karena akhirnya kami bersama, dalam arti yang dunia pahami. Tapi karena tak ada lagi yang pura-pura sendiri, kami sarapan berdua seperti biasa. Tapi kali ini, aku duduk lebih dekat. Bahkan, sesekali menyuapinya sedikit. Hal yang dulu terasa canggung, kini menjadi lucu. Rani, katanya sambil menatapku. Aku gak pernah nyangka akan bahagia di usia segini. Aku juga gak nyangka, tapi ternyata bahagia gak harus datang cepat. Kadang, dia datang setelah semua luka siap dilepas. Kami tertawa, ringan. Tapi jujur, siang itu, kami membersihkan rumah bersama. Bayu membetulkan pintu kamar mandi yang sering macet. Aku menyusun ulang rak buku yang berantakan. Dan di sela-sela itu, ia berkata, aku pengen pasang nama di pagar depan. Nama kecil, biar orang tahu. Rumah ini bukan kosong lagi. Aku berhenti sejenak. Nama siapa? Bukan namaku, tapi nama yang kita sepakati. Karena rumah ini sekarang bukan cuma milik kamu, tapi juga milik kita. Hatiku menghangat. Bukan karena nama itu akan terpajang, tapi karena kami tak lagi berdiri di dua sisi pintu. Kami telah memilih masuk dan menutupnya perlahan. Sore hari, aku duduk di kursi bawah pohon mangga. Kursi rotan itu kini selalu berisi 2 cangkir. Dan Bayu duduk di sebelahku, membacakan potongan artikel dari koran. Sesekali memijit pundakku, sesekali diam sambil menikmati angin. Tak ada pelukan besar, tak ada adegan dramatis, tapi hidup terasa cukup. Kamu tahu Bayu, dulu aku kira aku akan menua sendiri. Dan aku kira aku akan terus berpura-pura kuat. Kami saling menoleh, tak saling jawab, tapi menggenggam tangan satu sama lain. Dan di saat itulah aku sadar bahwa rumah yang dulu sunyi kini hidup bukan karena ramai, tapi karena ada satu jiwa lain yang memilih bertahan. Bukan karena terpaksa, tapi karena merasa pulang don bejit. Cinta ini berakhir tanpa ledakan, tanpa tangis, tanpa parade. Hanya 2 orang yang pernah terluka, lalu saling menemukan dan tak melepaskan lagi.